Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yogo Aryo Jatmiko di channel Belajar Statistik. Oke. Nah, pada video kali ini kita akan Kita akan membuat Kita akan menghitung laju pertumbuhan penduduk dan doubling time atau waktu tempuh 2 kali penduduk mencapai 2 kali pada kondisi tahun berapa itu menggunakan stata. Sekarang kita lihat-lihat dulu. Jadi kemarin saya lihat-lihat hasil sensus penduduk ini. Ya, ini bisa lihat di websitenya BPS. Dan kita klik aja nih ya, unduh BRS. Ini kita klik. Nah, ini BRS-nya ya, sudah terbuka. Nah, lalu ini saya sudah buka di gambar kedua yang jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 61 sampai 2020. Oke. Ini sekilas kalau kita lihat nih bikinnya mungkin pakai Excel atau pakai InDesign ya. Kita lihat seperti itu. Sekarang gimana kalau kita coba buat ini tapi menggunakan menggunakan stata. Nah, kita akan coba menggunakan stata. Jadi kita lihat di sini datanya nih tahun 61 9702, kemudian ini 71 119,21 dan seterusnya sampai tahun 2020. Kita ikuti angka yang di sini aja. Dan saya sambil cari-cari. Nah, data ini kemudian sudah saya buat. Nah, kemudian saya simpan dalam notepad. Ini datanya ini aja ya. 61, nah ini 97, nah beberapa ini kalau saya temu datanya saya tulis seperti ini. Tapi kalau nggak ada ya pakai 000 aja, karena ini kan dalam juta jiwa kan. Oke, ini datanya kemudian kita simpan, save as sebagai ini, saya beri nama INAPOP 1961 to 2020. Terserah ya mau dinamakan apa saja. Oke, ini simpan saja filenya. Nah, sekarang setelah kita udah punya datanya, sekarang kita buka statanya lagi. Nah, kita panggil data yang tadi sudah kita buat. Jadi kita panggil datanya. Ini kalau manggil data itu pakai infile, gitu ya. Kemudian tadi saya ada data tahunnya, kemudian long, terus tadi penduduk ya. Tadi kan di data ada tahun, kemudian ada penduduk. Nah, ini long ini buat ngasih jarak spasi gitu ya. Jadi kan tadi kita datanya ada spasinya di teksnya. Nah, ini using. Nah, kita cari ya di mana itu lokasinya. Ini saya sudah simpan. Jadi saya simpannya di download aja. Nah, kita panggil datanya. Oke, jadi ini ada data tahun sama penduduk. Kita browse. Ini data yang tadi ya, sama dengan data yang ada di teks kita ya, tapi ini sudah dipanggil ke stata. Oke, ini kita sudah panggil ke stata. Kemudian dari data tahun dan penduduk ini kemudian kita buat generate gen gitu ya, PJ, jadi penduduk dalam juta jiwa. Berarti ini sama dengan apa? Penduduk dibagi 1 juta. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita kasih label ya, si PJ ini kita kasih label. Jadi label par PJ gitu ya. Kita tulis penduduk dalam juta gitu ya, dalam juta. Seperti ini. Jadi dia ada labelnya nih sekarang, penduduk juta gitu. Nah, kemudian kita bikin Kita bikin grafik. Nah, grafiknya grafik apa? Grafik line. Jadi kita mau lihat grafik penduduknya gitu ya, line PJ yang sudah juta ya, dalam juta jiwa. Kemudian kita lihat terhadap tahun. Nah, ini kita pakai name-nya sebut aja nih absolute pop ya, jadi penduduk absolutnya. Kemudian replace, jadi nanti kalau kita ulang lagi sintaknya dia akan mengganti. Replace. Ini kita enter. Nah, keluar nih grafiknya. Ini grafik dalam bentuk absolutnya. Jadi ini penduduk juta dalam bentuk absolut dari tahun 61 sampai tahun 2020. Secara absolut dia seperti ini.
Kemudian sekarang kita bikin grafik tapi yang logaritmanya ya. Jadi kalau dia di log kan gimana? Nah, sebenarnya sih nggak ada masalah karena data kita kan sebenarnya besar, tapi tadi sudah dibagi 1 juta ya di sini. Sudah dibagi 1 juta. Nah, ini sama tapi dia pakai Y scale. Scale, kemudian kita logaritmakan. Kita logaritmakan dan kita beri namanya logaritma populasi. Nah, jadi penduduk logaritma, terus replace juga. Jadi nanti kalau kita ulang sintaknya itu dia tinggal mengganti. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kalau tadi tampilan grafik yang absolute pop-nya seperti ini, sedangkan kalau yang logaritmanya bentuknya seperti ini. Jadi agak sedikit lebih kelihatan, lebih bentuknya ada landainya ya, lebih ada bentuk landainya. Nah, kemudian gimana kita gabungkan kedua grafik ini ya, yang pertama dan kedua ini kita gabungkan. Nah, ini kita pakai graph combine. Graph combine. Jadi kita menggabungkan tadi yang absolute pop ya, penduduk absolut dengan logaritma pop ya. Untuk logaritma, kemudian kita kasih judul di sini misalnya apa, penduduk Indonesia ya. Ya, penduduk Indonesia. Ini penduduk Indonesia. Ukurannya 4 ya, 4 aja lah. Sama lebarnya 8. Jadi kan lebih panjang karena kita dua gabungan ya. Jadi tingginya nanti 4, panjangnya 8. Jadi untuk 2 grafik gitu ya. Dan ini kita enter. Nah, ini hasilnya. Ya, jadi grafik yang pertama yang absolute pop-nya, ini yang logaritma. Kelihatan bentuknya kalau yang logaritma agak sedikit ada bentuk lengkukannya ya, ketimbang yang absolut ya, lebih tegak lurus. Oke, ini grafik gabungannya. Kemudian biar kita bisa simpan filenya, ini kita simpan ya. Jadi ini kita ekspor. Nah, jadi kita ekspor untuk biar disimpan. Jadi kita kasih nama inapop.png. Oke, dan kita replace dengan lebarnya berapa ya? Biasanya 720 ya. Terus tingginya 260. Nah, ini sudah kita simpan filenya, nanti kita bisa lihat lagi buat yang nanti. Oke, sekarang kita masuk ke growth rate-nya. Nah, kita masuk ke growth rate. Oke, kita akan bikin growth rate ya. Kita akan bikin growth rate. Sama penduduknya kita format dulu. Nah, ini kan kita ada file penduduk ya. Jadi ini kita format dulu. Penduduk. Biar tampilannya nanti lebih rapi. Jadi dia biasa pakai gini, %14.0 FC. Nah, ini diformat biar nanti kalau kita penduduknya kita list, dia tampilannya lebih rapi. Misalnya gimana, kita lihat ya. Coba kita lihat penduduk 2 terakhir ya. 2 terakhir. Jadi nih 2 penduduk terakhir. Nah, jadi tampilannya rapi. Gak langsung nyambung, tapi sudah ada komanya. Dengan yang ini ya, format %14.0 FC ini, nah tampilnya jadi rapi. Ini 2 penduduk terakhir hasil SP di Indonesia segini. Oke, kita lihat seperti ini. Kemudian kita mau lihat display. Nah, display itu bisa diketik display atau di gitu aja kalau di stata ya. Jadi kemudian penduduk, kita pakai scalar ya. Penduduk minus penduduk N-1. Oke, jadi ini penduduknya. Kita mau lihat jumlah penduduknya berapa. Nah, jadi kalau nggak diformat dia tampilannya seperti ini nih. Nah, display.
Ini selisih penduduk antara N dengan N-1. Nah, segini ya. 32 jutaan. Oke, kemudian ini kita skalarkan. Jadi ini kita buat skala rasio. Ya, penduduk yang tadi ya. Skala rasio itu berarti apa? Berarti rasio ya. Berarti penduduk N dibagi penduduk N-1. Saya copy aja deh. Copy penduduk N dibagi penduduk N-1. Penduduk N dibagi penduduk N-1. Nah, ini udah kita buat skala rasionya. Kemudian kita lihat rasio dikurang 1 ya. Rasio minus 1. Ya, ini dia. Nah, kalau di data kan tadi kita mau ngitung growth rate ya. Kalau kita mau ngitung growth rate, tapi kan tadi penduduknya kalau kita perhatikan di sini ya, ini kan tahunnya beda-beda, ada yang 61, 71, 80, tidak berakhiran 0 semua sebenarnya kan. Di 2 SP pertama ini dia akhirannya 1. Jadi kalau kita langsungkan aja nanti LPP-nya masih kurang tepat. Nah, coba kita buat pakai matrix gitu ya. Jadi kita bikin pakai matrix. Kita pakai apa ya, fungsi mata. Fungsinya mata matrix. Oke, ini sudah saya buat ya. Jadi tinggal seperti ini aja. Oke, ini jadi tampilan untuk kalau 365 berarti LPP apa namanya, harian, 52 itu mingguan, 12 itu bulanan nih, semesteran dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian kita coba tampilkan ya, kita display nilai dari R-nya itu berapa? Tadi ya, 0,012 yang ini secara keseluruhan. Kemudian kita akan membuat lebih lambat lagi. Nah, ini di sini saya sudah coba buatkan sintaknya gitu ya. Jadi ini kita coba lihat. Nah, ini kita ingin drawing lebih lambat gitu ya. Kita jadi generate LPP gitu ya, dengan lon dari penduduk dibagi penduduk N-1 per 10, dan kita generate tengah sensus itu antara tahun yang sebelumnya dan tahun setelahnya dibagi 2 gitu ya. Sensus. Oke, ini udah kita generate, jadi kita punya 2 variabel baru, LPP dan tengah sensus. Sekarang coba kita grafikkan laju pertumbuhan penduduknya menggunakan fungsi yang tadi ya, yang lain. Seperti ini. Kita dapatkan laju pertumbuhan penduduknya ya, bentuknya. Oke. Dari tahun 61 ke tahun 2020. Ini LPP-nya ini. Ya. Coba kalau kita bandingkan dengan hasil rilis ya, modelnya hampir sama ya, cuma ini karena lebih landai aja di sini di bentuknya, tapi sebenarnya polanya mirip. Nah, kalau digambar grafik jadinya seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke doubling time-nya. Kita masukkan ke doubling time. Di sini saya sudah kita buat doubling time. Nah, ini kita sudah punya hitungan doubling time. Nah, doubling time itu sebenarnya kan paling mudah adalah ln 2 dibagi LPP kan. Ya, log 2 atau log 2 dibagi LPP. Jadi dia doubling time itu adalah suatu kondisi di mana penduduk akan mencapai 2 kali lipat berapa tahun lagi. Nah, seperti itu. Berapa tahun lagi mencapai. Ini kalau kita lihat ya, kita browse. Jadi penduduk tahun 71 itu ya, ini dia 33 tahun kemudian dia akan 2 kali lipatnya. Diperkirakan dengan doubling time. Kemudian kita dari 20 ini 53 tahun lagi atau 54 tahun lagi dia baru 2 kali lipat, berarti 540 juta penduduknya. Oke, itu doubling time. Nah, sekarang kita gambarkan doubling time-nya. Kita gambarkan doubling time di sini. Nah, kita
tampilannya seperti ini. Jadi semakin lama semakin tinggi ya doubling time-nya. Masa waktunya ini hampir 54 tahun terakhir ya. Dulunya di bawah 35 tahun, cukup 33 tahun, sekarang sudah mencapai 54 tahun untuk 2 kali lipatnya penduduknya. Karena jumlah penduduk juga semakin banyak. Nah, kemudian terakhir kita combine ya. Kita combine-kan. Sama tadi caranya. Kita combine-kan. Nah, ya, kita dapat. Nah, ini ya. Jadi ini hasil dari data kita bahwa pola LPP dengan Stata grafiknya seperti ini tahun 61 sampai 2020, dan doubling time-nya semakin lama semakin naik, dan diperkirakan untuk tahun 2020 dia akan terjadi di 54 tahun lagi untuk menjadi 2 kali lipat. Oke, sekian video untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat, jangan lupa bahagia. Oke, sampai jumpa pada video-video saya yang lainnya, dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya jika kalian menyukai video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.